Anda masih menyaksikan segmen khusus Central Banking bersama saya Aneka Wijaya dan kami secara eksklusif masih tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kausa Iman dan juga Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Pak Odo dan Pak Kausa, kita lanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Mungkin saya akan melanjutkan ke Pak Kausa terlebih dahulu. Pak Kausa, apa keistimewaan Gernas BBI BWI khususnya di bulan Februari ini kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Ya, baik Mbak Aneka. Jadi dalam pelaksanaan kali ini kami berharap penyelenggaraan Gernas BBI dan BBWI di tahun 2022 ini bisa memberikan hasil yang terus meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Gernas BBI BBWI ini bulan Februari ini juga terus diperkuat, khususnya pada aspek-aspek utama sebagai berikut. Pertama adalah onboarding yang diarahkan untuk mendukung pencapaian 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023. Pelaksanaan onboarding kali ini juga bekerjasama dengan beberapa top brand marketplace nasional dan lokal yang selain memberikan edukasi onboarding, juga akan menjadi mentor UMKM melalui coaching klinik, mendukung marketing strategi, dan juga menyeleksi champion onboarding. Hal ini juga sejalan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan transaksi penjualan UMKM yang berhasil masuk ke ekosistem digital. Seluruh proses mulai dari pelaksanaan edukasi sampai dengan pendampingan dan edukasi tambahan memakan waktu sampai dengan bulan April kurang lebih 3 bulan. Kemudian dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM, kami juga akan melaksanakan kurasi UMKM yang saat ini juga tengah berlangsung. Kegiatan ini juga bertujuan agar UMKM memiliki competitive advantage dan memperluas penerimaan produk pasar baik dalam maupun luar negeri. Dalam kegiatan kurasi ini kami juga menggait Dewan Kurasi yang terdiri dari praktisi, akademisi, dan profesional sesuai dengan kategori produk. Yang menarik dari pelaksanaan Gernas BBI BWI kali ini yaitu adanya kampanye Gernas BBI BWI kepada anak zilenial. Tadi sudah disampaikan Pak Odo juga, usia SD sampai dengan kuliah. Kampanye yang dilakukan menggunakan pendekatan yang unik dan kekinian ya, antara melalui media digital, kemudian televisi, radio, influencer sampai dengan menggunakan atau bekerjasama dengan komunitas mendongeng. Kemudian selain itu juga kampanye juga menyentuh sektor kuliner dan fashion sampai dengan event sepeda wisata. Untuk kampanye di bidang kuliner kami bekerjasama dengan marketplace dengan melaksanakan promosi UMKM dan wisata kuliner sosial melalui berbagai diskon yang diberikan. Selain itu kami juga menampilkan produk-produk kopi Sulampua pada display yang kita juga displaykan di luar negeri, dalam halnya adalah di KBRI Tokyo dan kantor perwakilan BI Tokyo. Sedangkan untuk fashion kami juga bekerjasama dengan beberapa desainer nasional dan lokal dengan mengangkat baju khas Sulawesi Selatan yaitu baju bodo, sekaligus menampilkan 100 koleksi desain baju bodo di fashion show yang bertajuk Bangga Fashion Tak 100 Baju Bodo. Dalam rangka mendorong upaya perlindungan konsumen sektor pembayaran termasuk UMKM sebagai konsumen jasa pembayaran, kami juga menyelenggarakan talkshow bertema perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran digital. Talkshow juga bertujuan untuk meningkatkan literasi UMKM dan masyarakat umum terhadap berbagai produk dan juga jasa pembayaran digital, cara aman untuk melakukan transaksi pembayaran digital, kemudian juga kebijakan perlindungan konsumen BI, serta penggunaan kris untuk transaksi yang mudah, cepat, dan aman. Talkshow juga menghadirkan narasumber dari BI, penyelenggara sistem jasa pembayaran, dan UMKM yang dikemas menarik dalam bentuk dialog dengan narasumber dan tanya jawab interaktif dengan masyarakat, disertai kuis berhadiah. Kami juga melakukan promosi tempat wisata khususnya di Sulawesi Selatan dengan melaksanakan kegiatan Asapeda Wisata yang telah kami lakukan minggu lalu, yaitu event sepeda santai yang mengambil lokasi di kawasan wisata yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu di Tanah Toraja, Tanjung Bira di Bulukumba, kemudian Goa, dan Ramang-Ramang di Maros. Alhamdulillah kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari dan didukung penuh oleh kehadiran kepala daerah di masing-masing kabupaten. Kegiatan Gernas ini juga didukung penuh oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan menampilkan showcase UMKM, onboarding, seminar, talkshow, sosialisasi, capacity building, dan lain-lain. Penguatan sinergi antar stakeholder juga terjadi, termasuk penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Gernas BBI BWI
2022 tahun ini. Demikian Mbak Anita. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Odo. Pak Odo, kalau dari sisi pemerintah apa yang disiapkan untuk mensukseskan program Gernas BBI BWI ini? Baik, terima kasih. Kalau dari apa yang disiapkan pemerintah sejak 2020 ada anggaran PEN untuk UMKM IKM banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya kira kalau dari sisi itu is not a question any longer, tapi lebih pada bagaimana kita meningkatkan demand dari masyarakat pada umumnya mengenai terhadap produk dalam negeri. Saya tadi lihat di screen bahwa ternyata Wardah kosmetik dipakai oleh teman-teman untuk di CNBC. Nah, itu contoh yang baik penggunaan produk dalam negeri. Saya kira semoga banyak produk-produk seperti dalam negeri kosmetik itu lebih banyak dibeli oleh konsumen. Dan kalau kita lihat tadi datanya data dari e-commerce adalah tiga hal yang paling banyak dibeli adalah salah satunya adalah kosmetik. Dan kedua tadi disampaikan oleh juga Pak Kausa mengenai rencana rakor yang akan dilakukan besok dengan gubernur bupati Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan belanja produk pemerintah terhadap produk-produk dalam negeri, apalagi ada undang-undang yang menyatakan kurang 40% minimal produk UMKM. Dan kalau kita lihat produk belanja pemerintah barang dan jasa pada 2022 ini mencapai 1,1 triliun dan paling tidak Pemda bisa menyumbangkan 200 triliun untuk belanja UMKM. Jadi dari sisi itu pertama adalah pemerintah menyasar dari belanja pemerintah pusat daerah untuk dibelanjakan untuk produk dalam negeri. Kedua adalah bagaimana meningkatkan demand terhadap produk dalam negeri dari masyarakat. Tadi sudah teman-teman CNBC dengan menggunakan Wardah kosmetik, dan dari sisi teman-teman BI yang selalu gencar yaitu mengkurasi produk-produk UMKM menjadi berkualitas, kualitas premium, sehingga UMKM IKM ini memperoleh margin yang bagus ya Pak Kausa. Tujuannya seperti itu. Dan kita kan kalau lihat produk-produk brand asing, apakah dari seperti Ferragamo atau lainnya, betulnya itu kan perusahaan-perusahaan kecil, hanya perusahaan paling isinya 40 orang, 50 orang, tapi mampu membangun brand awareness yang besar sehingga orang berani membeli produk tersebut dengan harga premium. Harapannya ke depan adalah produk-produk UMKM kita, UMKM IKM atau artisan yang dikurasi Bank Indonesia atau kementerian lainnya bisa naik tingkat menjadi brand yang premium, sehingga ketika kita membeli kita tahu bahwa produk tersebut berkualitas baik dan kita tidak menawarnya. Jadi itu kebiasaan kita, kalau produk UMKM selalu mencoba ditawar. Saya kira kedepannya adalah kita harus percaya bahwa produk UMKM apalagi yang dikurasi Bank Indonesia adalah produk berkualitas dan jangan ditawar, langsung dibeli. Terima kasih. Luar biasa, memang Wardah Kosmetik sudah cukup lama menjadi partner kami, Pak. Kita akan beralih lagi ke Pak Kausa. Target apa yang ingin dicapai setelah penyelenggaraan Gernas BBI BWI kali ini? Baik Mbak Aneka, jadi sebagaimana telah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa secara garis besar kami berharap bahwa dalam pelaksanaan Gernas BBI di tahun ini bisa memberikan hasil yang semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi salah satu fokus utama kami adalah terkait dengan onboarding UMKM. Kalau pada tahun 2021 telah terdapat 17,2 juta UMKM, kami berharap angka ini meningkat secara bertahap dalam rangka mencapai target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023 nanti. Selain hal di atas, kami juga akan terus mendorong digitalisasi transaksi keuangan UMKM termasuk dalam hal perluasan akses pembiayaan ataupun permodalan. Demikian, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Kausa Iman, Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Pak Odo R. Emanuhutu selaku Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves telah bersama kami di segmen khusus Central Banking.